Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 34 Buton beserta rekan-rekan guru SMP Negeri 34 Buton yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi terkait menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang merupakan bagian dari tugas kami sebagai calon guru penggerak. Untuk lebih mempersingkat waktu dalam kegiatan ini, saya akan mempersilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka terlebih dahulu. Kepada Bapak, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Buton, yang kami hormati calon guru penggerak tahun 2024, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir pada saat ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan izinnya pada saat ini kembali kita hadir di tempat ini sehubungan dengan sosialisasi tentang budaya positif di satuan pendidikan sebagai program guru penggerak, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan menambah wawasan kita sehubungan dengan tugas-tugas yang ada di sekolah ini. Lagi pula kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga, para sahabatnya sekalian. Moga-moga kita senantiasa melaksanakan sunnahnya, sehingga di padang mahsyar nanti insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu guru teristimewa calon guru penggerak yang tahun ini akan mengikuti kegiatan-kegiatan sehubungan dengan tugas-tugas mereka. Mudah-mudahan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama kesehatan para calon penggerak, sehingga merupakan suatu pengalaman bagi mereka untuk menularkan teman-teman yang ada di sekolah ini sehubungan dengan tugas-tugas guru penggerak tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali untuk mendiskusikan waktu pada saat ini kegiatan sosialisasi tentang budaya positif kami buka secara resmi. Kemudian pembukaan yang kami sampaikan pada saat ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah memberikan doa dan dukungan kepada kami untuk mengikuti program guru penggerak ini. Nah, saya langsung saja pada inti kegiatan hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya sendiri, Nur Fitriani Harudi, SMP Negeri 34 Buton. Nah, Bapak Ibu, budaya positif di sini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah.
Ya, budaya positif ini diharapkan dapat mendorong murid-murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan kita untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam budaya positif ini ada 6 konsep inti. Yang pertama, disiplin positif, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi yang akan saya paparkan dalam kegiatan pada hari ini. Nah, saya awali dengan materi yang pertama atau konsep yang pertama, yaitu disiplin positif. Bapak Ibu, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di dalam benak Bapak Ibu? Mungkin bisa bantuan Bapak Juardin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kata disiplin itu lebih kepada tindakan yang dilakukan siswa dalam berperilaku. Misalnya dia datang ke sekolah tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Begitupun juga dengan ketika proses belajar mengajar, masuk kelas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Johardin ya. Memang ya, ketika kita mendengar kata disiplin, benar sekali seperti yang diucapkan oleh rekan kita bahwa disiplin itu selalu berhubungan dengan waktu. Jadi Bapak Ibu, kebanyakan orang-orang itu akan mengaitkan disiplin dengan tata tertib, teratur, atau kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Misalnya ada seseorang yang melakukan pelanggaran atau terlambat, maka dia selalu diberi hukuman. Padahal sebenarnya disiplin positif ini berbeda ya. Dia tidak harus selalu dengan memberi hukuman. Pada disiplin positif, hukuman itu adalah alternatif terakhir, ya. Dan bila perlu kita tidak menggunakannya sama sekali. Jadi disiplin positif di sini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman ataupun hadiah. Dan tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid yang kita harapkan dapat berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh tadi oleh hukuman dan hadiah. Jadi motivasinya berasal dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, berhubungan dengan motivasi, di sini tadi ada materi yang kedua, yaitu teori motivasi manusia. Ada 3 yang mendasari secara umum ya. Ada tiga teori motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, orang-orang melakukan sesuatu, misalnya murid datang sekolah tepat waktu itu karena tidak ingin dihukum ataupun ditegur, ya, karena ditegur itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya datang tepat waktu supaya dipuji atau mendapatkan hadiah tertentu. Dan motivasi yang ketiga itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang pertama dan kedua ini adalah motivasi yang sifatnya eksternal atau berasal dari luar. Sedangkan motivasi yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik yang benar-benar berasal dari dalam diri seseorang, di mana motivasi intrinsik inilah yang sangat kita
butuhkan hadir dalam diri murid-murid kita. Nah, berhubungan tadi dengan motivasi yang kedua, dari motivasi yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini ternyata penghargaan itu dalam jangka pengaruhnya itu tidak bagus sebenarnya. Padahal sebelum ini pemikiran kita bahwa penghargaan itu selamanya bagus, diberi penghargaan orang akan senang. Ternyata penghargaan itu punya dampak negatif, ya. Jika dalam jangka pendek, ya, itu penghargaan bisa efektif. Karena kita ingin orang melakukan sesuatu yang kita inginkan, maka pasti orang akan melakukan supaya dapat penghargaan. Tetapi itu hanya untuk efektif pada jangka pendek saja. Namun, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka bisa saja orang akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, sehingga kehilangan motivasi intrinsiknya. Maksudnya, karena setiap melakukan sesuatu yang diharapkan adalah mendapatkan penghargaan dan penghargaan terus. Jika tidak ada penghargaan, bisa jadi dia tidak akan melakukan hal tersebut. Kemudian, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita tidak memikirkan apa dampak positif yang kita lakukan, karena kita hanya mengharapkan adanya imbalan atau penghargaan. Penghargaan di sini bisa dalam bentuk hadiah ataupun pujian-pujian. Ya, jadi penghargaan ini dia hanya efektif untuk yang jangka pendek saja. Makanya di dalam kurikulum Merdeka itu sebenarnya sudah tidak diperbolehkan lagi adanya kategori-kategori peringkat atau juara 1, 2, atau 3, karena itu dapat menghilangkan motivasi intrinsik dari diri siswa. Misalnya kita akan memberi hadiah pada, kita menentukan ada juara 1, juara 2, juara 3 dan akan diberi hadiah. Maka yang termotivasi di situ paling hanya siswa yang peringkat 1 sampai 5 saja untuk memperebutkan peringkat 1, 2, 3 agar dapat hadiah. Tetapi siswa yang peringkat 10 ke atas, mereka tidak termotivasi lagi, karena mereka sudah berpikir, sudah ada orang-orangnya, tidak mungkin saya yang dapat. Sehingga penghargaan berupa yang peringkat-peringkat di dalam kurikulum Merdeka itu sudah dihilangkan. Jika kita ingin memberi hadiah, disarankan untuk memberi kepada seluruh siswa. Kita lanjutkan. Selain penghargaan, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana restitusi di sini yang akan menjadi akhir dari budaya positif kita. Namun kita lihat dulu, ada hukuman dan ada konsekuensi, ya. Jadi hukuman di sini sifatnya dia tidak terencana atau tiba-tiba. Dan dalam hukuman itu murid tidak tahu apa yang terjadi. Lalu bersifat satu arah, bisa hukuman fisik atau psikis. Sementara konsekuensi ini sudah direncanakan, sudah disepakati sesuai dengan aturan. Lalu walaupun konsekuensi, walaupun sudah diketahui, tapi murid tetap tidak akan merasa nyaman. Dan dalam konsekuensi, guru pasti harus selalu memonitor atau mengawasi murid. Nah, kalau restitusi, ini proses untuk menciptakan kondisi bagi murid agar dapat memperbaiki kesalahan. Dengan dalam restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Untuk restitusi ini nanti ada khusus pembahasannya. Kita lihat dulu di hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman di sini tadi dia tidak terencana. Misalnya ada siswa yang terlambat datang, kita langsung menyuruhnya untuk membersihkan kamar mandi misalnya. Itu termasuk sebagai hukuman karena tidak direncanakan sebelumnya. Atau habis setelah membersihkan kamar mandi masih ada lagi siswa lain yang terlambat, kita menyuruhnya untuk misalnya mengepel lantai. Itu juga bisa sebagai hukuman. Kalau konsekuensi,
dia itu berarti sudah ada dalam aturan. Misalnya sudah tercantum dalam aturan jika siswa terlambat 15 menit, maka dia akan membersihkan kelas, membersihkan kantor. Tetapi itu sudah ada memang, sudah tercantum memang. Jadi itu bedanya hukuman dengan konsekuensi ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lihat sama-sama. Nah, di sini ada tindakan guru, ada 5 tindakan guru ya. Membersihkan, ini guru menyuruh murid untuk membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Murid membuat coretan di meja, lalu mereka langsung membersihkan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan Pak. Ya, konsekuensi karena murid dia bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Bagus. Nah, kemudian tindakan yang kedua, murid berjemur di lapangan jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Lagi belajar, siswa disuruh berjemur di lapangan karena sementara siswanya cerita-cerita saat gurunya menjelaskan. Hukuman, ya termasuk hukuman ya, karena tidak disepakati sebelumnya, tiba-tiba saja datang dan dia berupa hukumannya berupa fisik ya, menjemur siswa. Ini ada kesalahan pengetikan, membersihkan WC sekolah karena terlambat datang. Hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman ya, karena hukuman tanpa ada kesepakatan sebelumnya, tiba-tiba saja. Lalu yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Konsekuensi atau hukuman? Ya, seperti jawaban Bapak Kepala Sekolah, konsekuensi ya, bertanggung jawab atas yang dilakukan. Muridnya menumpahkan air, langsung dibersihkan. Kemudian yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Ibu Samila, hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Ya, ini sepertinya kalau dulu sering ini ada hukuman yang seperti ini ya. Atau masih ada sampai sekarang? Tidak ada lagi ya. Memang masuk hukuman. Kadang disuruh berdiri di depan kelas, angkat kaki satu. Kalau tidak bisa jawab pertanyaan berikutnya lagi, mungkin sambil pegang telinga. Jadi itu termasuk hukuman ya. Jadi kita sudah bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Dimana dalam disiplin positif ini untuk hukuman sangat menjadi alternatif terakhir dia. Yang terbaik adalah yang tadi melakukan restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita ke materi yang selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini adalah pernyataan-pernyataan yang sudah disepakati oleh guru dan murid yang akan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Ya, keyakinan kelas ini sering kalau dulu sebelumnya selalu dikaitkan dengan peraturan, ya. Tetapi kalau peraturan itu biasanya dibuat sepihak oleh guru atau sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas ini dibuat oleh murid dan guru melalui kesepakatan. Nah, ini dia langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Ini saya mengambil langkah yang sederhana saja. Langkah yang pertama itu membimbing murid untuk berdiskusi dan memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas.
dalam hal ini siswa dalam kelas tersebut, kemudian merumuskan keyakinan kelas bersama, dan meninjau kembali keyakinan kelas serta menyepakatinya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini saya sudah mencoba melakukan di kelas 7. Ini dia prosesnya. Pada beberapa hari yang lalu di kelas 7 saya membuat keyakinan kelas. Langkah yang pertama saya lakukan adalah saya memberikan penjelasan kepada murid kelas 7 mengenai keyakinan kelas, memberikan petunjuk kepada mereka untuk membuat daftar keinginan mereka, keinginan mengenai peraturan kelas apa yang mereka inginkan, atau peraturan apa yang mereka inginkan agar suasana di kelas itu seperti yang mereka mau. Nah, setelah saya menjelaskan, saya lalu memberi kesempatan kepada mereka satu persatu untuk menuliskan peraturan yang mereka inginkan pada kertas yang sudah saya sediakan. Nah, setelah mereka menulis, di sini langkah berikutnya saya memberi kesempatan juga kepada mereka satu persatu untuk menempelkan kertas-kertas yang sudah mereka tulisi tentang peraturan tadi. Lalu di kertas mereka ini ada beberapa kalimat-kalimat, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu kami mengubah kalimatnya bersama menjadi membuang sampah pada tempatnya, karena di dalam disiplin positif pembuatan keyakinan kelas ini sangat disarankan untuk membuat kalimat-kalimat yang sifatnya positif. Kita mengubah misalnya kalimat yang mengandung kata tidak atau kata jangan, itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Seperti tadi, tidak membuang sampah sembarangan diubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Dari beberapa murid yang 7 waktu itu, 7 murid yang datang di situ, dalam kertasnya masing-masing ada yang menulis 2, 3 atau 4 peraturan yang mereka inginkan. Nah, di situ kami menyimpulkan bersama-sama karena ada beberapa siswa itu memiliki menuliskan peraturan yang sama atau hampir sama, sehingga dari semuanya kami rangkum bersama-sama, disimpulkan sehingga muncullah keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama. Yang pertama, disiplin. Kemudian budayakan antri, menjaga kebersihan, menghormati orang lain, berpakaian rapi, dan selalu bersyukur. Nah, di sini setelah sudah disimpulkan, saya dan mereka menulis di sebuah kertas, lalu di bagian bawah ini agak kurang kentara tulisannya, kita tanda tangani sama-sama agar keyakinan kelas ini benar-benar dilaksanakan. Dan ini kita sudah mencoba melakukan, walaupun belum sepenuhnya langsung tertib begitu saja, tetapi sudah ada perubahan-perubahan yang bisa saya lihat di kelas 7. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf apabila mungkin ada pertanyaan di dalam saya mempresentasikan. Saya langsung persilahkan saja ya, langsung mengangkat tangan dan bisa langsung bertanya agar diskusinya langsung. Ini kami setelah jadi keyakinan kelasnya, sempat dengan kelas 7 kita merencanakan untuk membuat poster ini supaya bisa ditempel di kelas. Nah, selanjutnya adalah materi tentang konsep tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi semua tindakannya kita itu punya tujuan. Tujuannya kita adalah supaya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya kita. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu berupa bisa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan maupun keselamatan. Lalu ada
Kebutuhan yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima berupa dia dipedulikan, berbagi, kerjasama ataupun menjadi bagian dari kelompok. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah penguasaan berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, lalu dapat memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini kebutuhan dasar untuk penguasaan. Lalu yang keempat, ada kebutuhan akan kebebasan. Sini mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir ada kebutuhan akan kesenangan, yaitu bisa bermain, humor, antusias maupun tertawa. Nah, sehubungan dengan kebutuhan dasar ini, ya, ini yang bisa menjadi dasar perilaku murid di kelas atau di sekolahnya kita. Bisa saja murid mungkin membuat suatu kesalahan, membuat suatu pelanggaran karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya ini. Misalnya tadi kalau ada murid yang ribut di kelas, bisa jadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya mungkin untuk kesenangan, ya, karena dia ingin senang, makanya dia bermain-main. Nah, dari kebutuhan dasar inilah menjadi dasar murid untuk melakukan sesuatu. Nah, berhubungan dengan kebutuhan dasar, karena murid punya banyak kebutuhan, manusia maupun muridnya kita sendiri itu punya kebutuhan dasar. Sebagai guru, kita harus mempunyai posisi dalam menyikapi murid dengan berbagai kebutuhan dasar ini. Posisi kontrol guru sendiri di sini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan terakhir ini tingkatan yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Ini posisi kontrolnya kita sebagai guru terhadap siswa, ya. Yang pertama itu adalah penghukum. Ini yang kalau yang sering kita, mungkin kalau saya sendiri ya pernah banyak melakukannya, ya. Jadi penghukum itu bisa berupa hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Hukuman fisik bukan berarti hanya kita memukul, ya. Mungkin hukuman fisiknya seperti yang tadi, siswa berlari-lari di lapangan pada siang hari, itu juga termasuk hukuman fisik. Nah, jadi kalau pada posisi penghukum ini kita selalu mengaitkan hukuman dengan pelanggarannya siswa. Setiap pelanggaran, setiap masalah selalu dikendalikan dengan hukuman. Apakah hukuman ini bagus? Belum tentu. Nah, jadi guru yang menerapkan posisi penghukum ini bisa saja dia dalam prosesnya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Atau bisa juga kamu selalu saja salah. Ini kalau murid yang misalnya saat mengerjakan tugas agak lambat, selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Nah, guru pada posisi penghukum ini selalu percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran dapat berhasil, yaitu dengan caranya dia. Nah, guru dalam posisi penghukum ini bisa juga dia dalam bentuk kata-kata atau verbal, misalnya dia memarahi siswa dengan kata-kata yang keras ataupun kasar, bahkan membentak. Ini termasuk dalam kategori penghukum. Jadi saya saat mempelajari materi ini, saya jadi berpikir, ternyata banyak-banyak dalam menghadapi siswa ini saya menggunakan juga posisi sebagai penghukum. Misalnya siswa yang terlambat ya diberi hukuman hukumannya pungut-pungut sampah, atau yang paling kalau terlambatnya parah sekali membersihkan kamar mandi. Kita langsung lanjut di posisi yang kedua. Belum. Ini masih di posisi yang pertama tadi,
murid yang terlambat ke sekolah, misalnya ada murid yang terlambat ke sekolah, kalau penghukum dia pasti akan berbicara dengan nada yang tinggi, lalu bahasa tubuh misalnya mata melotot atau memandangnya dengan agak tajam, bahkan bisa menunjuk-nunjuk sambil menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini maksudnya kata-kata yang diucapkan guru kalau siswa terlambat. Lalu kita kembalikan ke dirinya kita sendiri. Jika seandainya kita yang terlambat, lalu diberi perlakuan yang seperti ini, bagaimana perasaannya kita? Tentu tidak nyaman ya. Jadi bisa saja ketika kita melakukan ini pada murid mungkin diam, tetapi mereka mungkin marah, memandang, atau dia bersifat agresif. Bahkan bisa jadi saat murid ini kembali ke kelas, dia akan mencoret-coret buku atau meja. Lebih buruk lagi kalau saat pulang murid ini lihat kendaraannya guru, dia bisa menggores kendaraan tersebut dengan paku atau merusak milik guru. Kebetulan saya sendiri untuk yang ini pernah mengalami ini waktu 2 tahun lalu. Sebenarnya bukan hukuman juga yang bagaimana, saya hanya menegur siswa agak keras, dan hasilnya ketika pulang ternyata motor saya sudah dalam kondisi kuncinya itu sudah sudah dirusak, sehingga tidak bisa dibunyikan lagi. Padahal saya pikirnya saya cuma tegur agak keras, tapi memang tegurnya di depan teman-temannya, dan efeknya memang langsung terasa. Saya dapatkan sendiri, bukannya membuat siswa itu menjadi penurut, justru mereka menjadi lebih agresif. Nah, kita lanjut lagi pada posisi yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, guru pada posisi pembuat rasa bersalah ini biasanya akan bersuara lebih lembut, bisa membuat siswa merasa tidak nyaman, bersalah, atau bahkan merasa rendah diri. Kata-kata yang bisa keluar dari posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu," atau "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Lalu, "Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini?" Jadi di sini pada posisi merasa bersalah, membuat rasa bersalah ini, murid akan membuat merasa dirinya lebih buruk. Mereka merasa tidak berharga, bisa membuat mereka merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, untuk kata-katanya ini tidak mesti seperti ini ya. Yang intinya ketika kita menegur murid yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, di sini kita menegur dengan membuat mereka merasa bersalah pada dirinya sendiri. Lalu kita ke posisi kontrol berikutnya sebagai teman. Pada posisi kontrol sebagai teman, di sini guru dia bertindak seolah-olah dia adalah temannya murid. Ketika murid melakukan kesalahan, guru bukan akan memarahi, bukan akan menegur, tapi menempatkan diri sebagai teman. Ya, jadi ini sebenarnya awalnya kita berpikir ini sangat baik, tapi ternyata ini bisa berdampak positif ataupun juga negatif. Ya, positif di sini maksudnya jika kita menempatkan diri sebagai temannya siswa, berarti kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka, bisa dekat dengan murid. Namun bisa juga mempengaruhi murid tersebut. Nah, dalam posisi kontrol sebagai teman, di sini guru bisa berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya," atau "Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini." Kalau murid terlambat misalnya, guru sebagai teman akan memberitahu, "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu Guru bantu bereskan, atau nanti Ibu Guru selesaikan." Nah, pada posisi teman ini, ya,
jika pada suatu saat nanti murid melakukan kesalahan, lalu guru tidak membantu, maka murid tersebut pasti akan merasa kecewa, karena pikirnya selama ini guru itu adalah temannya. Ketika sekali tidak dibantu, itu akan negatif dampaknya pada murid tersebut. Dan bisa jadi jika murid tersebut ketemu guru lain yang tidak memperlakukan dia sebagai teman, maka murid itu tidak akan merasa senang pada guru yang lain. Dia hanya bergantung pada guru yang memperlakukannya tadi sebagai teman. Ya. Berikutnya, posisi guru sebagai pemantau. Pemantau di sini maksudnya dia mengawasi. Jadi guru mengawasi, kita bertanggung jawab pada perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi mohon maaf, di sini ada tanda tanya yang terletak pada beberapa celah kata. Ini dikarenakan perubahan dari Canva ke PowerPoint ya, tidak terbaca fontnya sehingga berubah dari tanda garis datar menjadi tanda tanya. Nah, kita lanjutkan. Jadi pada posisi pemantau di sini guru selalu menegakkan peraturan dan konsekuensinya. Jadi guru itu seolah-olah selalu memegang tata tertib, dan apabila dilanggar maka siswa itu harus melakukan sanksi atau konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan. Nah, jadi kalau pada posisi pemantau ini guru akan berbicara pada siswa, pada murid, peraturannya apa atau apa yang telah kamu lakukan. Lalu pada kesalahan atau pelanggaran murid akan diberitahu atau ditanyai sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi di sini pemantau dia akan sangat mengandalkan perhitungan, catatan ataupun data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Berikutnya kita ke posisi kontrol guru yang ke-5 atau yang terakhir, yaitu posisi sebagai manajer. Nah, inilah puncak dari posisi guru yang paling baik lah. Jadi di sini pada posisi manajer, guru dapat ketika murid melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, maka guru akan berbuat sesuatu bersama murid tersebut. Guru akan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Lalu guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi manajer ini sudah memiliki keterampilan sebagai teman maupun pemantau. Tapi bukan berarti bahwa guru itu harus manajer terus ya. Bisa saja kita mengambil posisi kontrol yang lain tergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Nah, jika kita ingin murid-muridnya kita menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka pada posisi kontrol manajer inilah yang dibutuhkan agar kita dapat melakukan restitusi kepada murid. Restitusi di sini adalah proses mengajak murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan bertanggung jawab dan menemukan solusi sendiri. Nah, pada posisi manajer, murid ini akan diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain. Nah, kebutuhan dirinya di sini berhubungan tadi dengan kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi. Lalu pada posisi manajer, di sini guru bukan menekankan pada kemampuannya untuk membuat konsekuensi, tetapi bagaimana guru dapat berkolaborasi dengan murid dan memperbaiki kesalahan yang ada atau yang telah dilakukan oleh murid. Nah, pada posisi manajer ini, jika murid melakukan kesalahan, maka yang akan ditanyakan bisa saja apa yang kita yakini. Ini kembali ke keyakinan kelas.
Contohnya tadi ya, sudah ada membuat keyakinan keras. Lalu apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan seterusnya. Jadi di sini tugasnya guru sebagai manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya, ya. Seorang manajer di sini bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat lagi. Nah, sekarang kita ke contoh kasus. Ini yang terlambat lagi. Jadi jika seorang murid terlambat datang ke sekolah, apa yang akan dilakukan oleh guru? Nah, kalau guru penghukum, pada posisi kontrol sebagai penghukum, maka guru akan memarahi atau langsung menghukum murid tersebut. Misalnya membersihkan toilet atau hukuman lain yang dianggap berat. Lalu kalau guru pada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, bisa saja akan mengatakan pada murid, "Nak, Nak, ini sudah keberapa kalinya kamu terlambat? Kamu tidak kasihankah sama ibu guru karena harus menegurmu terus?" Berikutnya, pada posisi sebagai teman, guru bisa saja berkata pada murid, "Ayo dong, tolong bantu ibu guru, jangan terlambat lagi ya, biar ibu guru tidak ditegur kepala sekolah lagi karena masih ada murid yang suka terlambat datang sekolah." Lalu guru yang pada posisi kontrol sebagai pemantau, nah bisa saja dia akan berkata, "Kamu sudah melanggar peraturan sekolah dengan terlambat. Kamu tahu konsekuensinya? Kamu harus belajar mandiri di perpustakaan selama 1 jam." Ini misalnya dengan aturan yang sudah ada di tata tertib ya. Lalu jika dalam posisi manajer, guru bisa bertanya pada siswa, "Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah?" Jadi di sini pada posisi manajer, guru membantu murid untuk menyadari kesalahannya, lalu meminta murid bertanggung jawab dan memberikan solusi apa yang harus dia lakukan agar keesokan harinya murid tidak akan, atau berikutnya murid tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Bapak Ibu guru, disiplin positif merupakan bagian dari budaya positif, di mana budaya itu merupakan suatu pembiasaan, ya. Dia tidak hadir begitu saja, tidak serta-merta setelah kita mengatakan sekolah kita berbudaya positif langsung tercipta begitu saja budaya positifnya, melainkan dia akan terbentuk melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Ini dapat terbentuk secara bertahap, dan jika kita melaksanakannya dengan rutin, dengan berkelanjutan, insya Allah budaya positif dapat kita hadirkan di lingkungan sekolahnya kita. Ya, bagian berikutnya yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi akhir dari materi budaya positif ini adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini adalah segitiga restitusi ini adalah yang kita lakukan saat murid melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, ya. Dalam disiplin positif, dalam budaya positif yang disarankan adalah kita melakukan segitiga restitusi pada siswa yang melakukan pelanggaran, bukan hukuman ataupun konsekuensi, ya. Yang sebaiknya kita lakukan adalah segitiga restitusi. Hukuman akan menjadi tahap paling terakhir, alternatif terakhir jika kita tidak dapat menyelesaikan masalah dengan restitusi ini. Kita lanjut. Segitiga restitusi ini sesuai dengan namanya segitiga.
dia ada 3 tahapan langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada langkah pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Nah, langkah menstabilkan identitas di sini tujuannya adalah membuat anak yang sudah melakukan kesalahan itu kita membuat mereka untuk tidak merasa gagal karena kesalahannya, melainkan kita harus mengarahkan mereka untuk berpikir positif atas dirinya. Nah, dalam menstabilkan identitas ini ada beberapa hal yang dapat dikatakan oleh guru. Bukan berarti semua kata-kata ini ya, tapi bisa salah satunya atau sebagian. Nah, namun sebelum saya melanjutkan, ini segitiga restitusi dilakukan bukan pada saat misalnya di kelas siswa ribut kita mengajar, kita bukan langsung menegur atau melakukan restitusi tepat di depannya mereka, melainkan restitusi ini dilakukan antara guru dengan siswa bersama saja, tidak di depan teman-temannya yang lain. Kita memanggil mereka untuk berbicara, mengetahui permasalahan mereka. Nah, pada menstabilkan identitas ini guru bisa memberikan kata-kata pada siswa, misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Di sini supaya siswa tidak terlalu merasa bersalah atas dirinya. Atau guru mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga bapak, ibu guru juga pernah berbuat salah. Atau bisa saja kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, bapak ibu guru di sini kita tidak terlalu berpatokan pada kata-kata yang ini. Intinya pada langkah menstabilkan identitas, di sini kita berusaha membuat murid berada pada posisi yang nyaman dulu. Kita membuat mereka tidak terlalu mempersalahkan dirinya. Misalnya tadi kalau ada murid yang terlambat, kita menyalahkan terus mereka terlambat, sementara mungkin kita juga sendiri pernah terlambat. Oleh karena itu, melalui segitiga restitusi di sini kita memberikan kita menstabilkan identitas murid dengan mengatakan misalnya tadi bapak ibu guru juga bisa terlambat misalnya. Nah, ini langkah yang pertama. Selanjutnya langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi pada tindakan yang ini kita membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar tadi ada untuk kesenangan dan lain-lain. Lalu kita tahu bahwa setiap manusia itu punya tujuan dan punya tujuan atas tindakannya. Apakah dia ingin memenuhi kebutuhan dasar berupa penguasaan, berupa kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, ataupun mungkin bertahan hidup. Misalnya ada murid yang mungkin suka pajak-pajak temannya, bisa jadi dia ingin memenuhi kebutuhannya untuk makan. Mungkin dia tidak makan sebelumnya atau dari paginya belum sarapan. Tetapi ini kondisi murid berbeda-beda ya. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini atau validasi kebutuhan, guru bisa saja berkata pada siswa ada 6 kata-kata di sini yang intinya adalah kita membuat siswa untuk tidak juga terlalu merasa bahwa kesalahan yang dia lakukan itu tidak terlalu mempersalahkan dia ya. Atau kita bisa mendukung siswa bahwa untuk yang dia lakukan itu hanya seperti itu, dia tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Lalu guru memberi juga kesempatan kepada siswa mungkin untuk belajar atau melakukan hal yang lebih baik lagi dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, langkah terakhir dalam segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Inilah tadi kenapa materi keyakinan kelas yang lebih dulu, karena restitusi bisa kita lakukan kalau kita sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Untuk guru bisa kita lakukan dulu dengan keyakinan kelas. Jadi ketika murid melakukan pelanggaran, kita melakukan restitusi pada mereka,
kita menerapkan restitusi. Pada tahap terakhir kita menanyakan keyakinan kelas. Ini kita akan menghubungkan kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama mereka. Ini ada beberapa pertanyaan yang dapat dilakukan. Murid bisa melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma-norma atau nilai di kelasnya. Ini saya punya satu contoh, tapi ini hanya sekedar contoh saja. Segitiga restitusi terhadap siswa, tapi mungkin videonya kurang ini ya. Ini kasus siswa yang menyontek di kelas. Harusnya ini tadi saya cantumkan dengan teksnya. Jadi ini dalam kasusnya siswa ini melakukan dia menyontek pada saat ulangan, sehingga saya tidak menegur langsung di depan teman-temannya. Saya memanggilnya secara terpisah langsung ke ruang guru, menanyakan kepada dia mengenai hal yang telah dia lakukan. Pada tahap menstabilkan identitas, di sini saya memberi kesempatan kepada dia untuk menjelaskan tindakan yang sudah dia lakukan. Dan murid ini mengatakan bahwa dia menyontek karena dia tidak belajar, tetapi ingin mendapatkan nilai yang bagus. Oleh karena itu, saya menyampaikan kepada murid ini bahwa orang yang dia bisa berbuat salah karena kesalahan itu manusiawi, setiap orang bisa berbuat salah. Lalu untuk dia dalam tahapan yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah, sini saya mengatakan kepada dia bahwa setiap orang itu pasti ingin dapatkan nilai yang bagus. Namun bagaimana dengan caranya, apakah sudah tepat atau belum? Di sini murid menyadari bahwa dia telah salah dalam menyontek, sehingga ini melanggar keyakinan kelas yang berupa kejujuran dan bertanggung jawab. Untuk pada tahapan menanyakan keyakinan, ini murid dia akan memperbaiki kesalahan yang dia lakukan dengan belajar lebih giat lagi. Kemudian dia mengurangi kebiasaan main HP yang menyebabkan dia tidak belajar. Jadi berikutnya dia berjanji untuk belajar yang lebih giat lagi dan tidak main HP lagi. Nah, itu tahapan contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini hanya satu kasus, tetapi sedikit berbagi pengalaman. Saya telah mencoba melakukan segitiga restitusi ini di rumah pada anak saya sendiri ketika dia melakukan kesalahan. Kebetulan waktu itu saya sementara mempelajari materi segitiga restitusi. Lalu di rumah ada keributan, ada suara benda yang jatuh, dan ternyata anak saya ini memecahkan gelas. Dia bersembunyi, tidak mau saya panggil ataupun ditegur. Dia diam sendiri karena takut nanti dimarahi. Nah, setelah mempelajari segitiga restitusi, saya langsung terinspirasi untuk mencoba. Maka saya dekati dia. Dia diam, tertunduk karena takut. Biasanya kalau begini pasti langsung dimarahi. Nah, saya coba tidak memarahi. Saya dekati dulu pelan-pelan, saya tanya apa yang terjadi. Terus dia jelaskan dia tidak sengaja pecahkan gelas. Saya coba tidak memarahinya. Saya menyampaikan bahwa kenapa bisa, saya tanya dia kenapa bisa gelasnya pecah. Katanya tidak sengaja, waktu dia simpan kurang hati-hati. Saya tanya lagi, jadi apa yang harus kamu lakukan ini supaya kamu mau bikin apa supaya kejadian ini tidak terulang lagi? Bagaimana dengan gelas yang sudah kamu pecahkan? Ternyata tanpa saya setting seperti kejadian yang tadi, dia bahkan terpikir sendiri, dia ingin mengganti gelas tersebut dengan menggunakan uang tabungannya. Saking dan ekspresinya itu berbeda sekali ketika
dimarahi setelah membuat kesalahan dengan dilakukan restitusi ini. Setelah itu, setelah sudah selesai tadi restitusinya, malah dia langsung berubah. Yang tadinya cuek terhadap rumah, tiba-tiba sudah ambil sapu, menyapu, mengepel, tiba-tiba jadi rajin sendiri. Padahal selama ini kecuali disuruh-suruh. Saya langsung berpikir, oh ternyata bagus kita gunakan segitiga restitusi ini. Hanya saja kadang-kadang ya emosi mungkin membuat kita lupa akan melakukan tindakan ini. Padahal ini sangat baik untuk kita lakukan. Apalagi mungkin dengan kondisi murid-muridnya kita, mari kita coba memulai melakukan hal-hal ini. Mudah-mudahan dengan ini semua kita bisa mewujudkan lingkungan sekolahnya kita yang berbudaya positif. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa menciptakan budaya positif ini bukan hal yang instan, bukan hal yang langsung begitu saja. Karena kita sudah belajar budaya positif, maka langsung disiplin semua. Tentu semua membutuhkan proses ya, karena budaya itu timbul dari kebiasaan, dan kebiasaan itu bisa kita lakukan dimulai dengan diri kita sendiri dulu. Dalam materi sini kita dikatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Orang lainlah, kita hanya bisa mengontrol dirinya kita sendiri. Untuk bisa menciptakan budaya positif, sebagai guru kami disarankan bahwa bukan berarti karena kita memberikan materi budaya positif kita menyuruh guru untuk begini-begini, tetapi kita memberikan pemahaman, menyebarkan apa yang sudah kami ketahui mengenai budaya positif ini, lalu mencoba menerapkannya. Pertama mulai dari diri sendiri, kemudian pada lingkungan yang bisa kita jangkau atau yang area yang bisa kita jangkau. Nah, karena kita guru, kita bisa mulai di kelasnya kita dulu. Mulai di kelas, pertama misalnya tadi kita membuat dulu keyakinan kelas ya. Dan keyakinan kelas tadi bukan berarti bahwa karena kita sudah buat keyakinan kelas hari ini, itu akan terus kita pakai sampai mereka tamat misalnya, atau sampai 1 tahun ajaran begitu. Tetapi kita bisa mengevaluasi apakah ada yang perlu kita tambahkan atau kita perbaiki terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Awalnya saya sempat pesimis ya untuk budaya positif ini dengan situasi dan lingkungannya kita. Tetapi lama-kelamaan saya berpikir, kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau kita tidak mengupayakan menciptakan lingkungan yang berbudaya positif dari sekarang, kapan lagi kita bisa jangan hanya ada dalam materi saja, jangan hanya ada dalam tugas-tugas saja, tapi harus kita benar-benar menerapkan. Walaupun mungkin ada kendala-kendala lain yang akan kita hadapi, tetapi insya Allah jika kita bertekad, kita yakin insya Allah semua akan terlaksana pelan-pelan. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf saya terlalu banyak bicara. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Terkait dengan budaya positif, kebetulan materinya saya tadi hanya sampai di segitiga restitusi, dan saya tidak membahas terlalu dalam karena setelah ini masih ada juga rekan saya yang lain yang akan memaparkan materi yang sama, mungkin akan mendalami bagian yang lain juga. Pada pertemuan berikutnya barangkali bulan hari ini. Ya, Pak. Saya kira hari ini. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan budaya positif, mungkin keyakinan kelas atau restitusi atau apa ya? Memang ini hal yang baru ya buat kita, tapi bukan berarti karena hal yang baru kita tidak akan tahu. Ini pasti kita tahu. Materi-materi tentang ini sebenarnya ada juga di PMM ya. Hanya saja untuk pendidikan guru penggerak ini dibahas khusus pada satu modul. Dia modul pembahasan budaya
positif. Ini modul terakhir, bagian terakhir dari modul 1. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pak, silakan. Nanti yang berikut berlanjut. Berikutnya ya. Ya, terima kasih. Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak tadi, sangat menarik menurut kami. Ya, ini menyangkut keyakinan kelas. Kalau bisa keyakinan kelas ini coba diperlihatkan kembali. Ini sangat bagus. Kita langsung pajang di kelas dan harus menarik pajangnya. Dalam arti setiap guru yang masuk tentu karena sudah ada kesepakatan di kelas, maka tentu akan mengingatkan kembali kepada para siswa di kelas tersebut. Kalau bisa dibuat dalam bentuk karton manila, kemudian warna-warni dan bisa dibuka-buka. Jangan sampai kita punya gedung ini di rehab, kita berpindah ke tempat lain bisa diangkat lagi supaya jangan bilang ini aturan keyakinan keras. Dan semua guru begitu masuk langsung mengingatkan ada keyakinan kelas kita sepakati. Mudah-mudahan dengan pajangan itu tetap berkesinambungan sehubungan dengan perilaku positif, budaya positif di ruangan kelas. Itu saja saran saya. Ya, seperti ini. Ini kelas 7. Itu kelas 8 akan berbeda juga atau bisa sama? Bisa pasti berbeda Pak, karena ini keyakinan kelas ini benar-benar saya buat bersama-sama dengan kelas 7. Ini nilai-nilai ini kami tentukan bersama. Jadi untuk kelas 8 mungkin mereka akan memilih peraturan lain lalu menjadikan nilai yang lain untuk keyakinannya. Kemudian untuk desain ininya saya juga dibantu sebenarnya sama lampu. Saya dibantu sama siswa kelas 7 juga. Kita menentukan, memilih sama-sama mau pakai warna apa, mau tambahkan gambar-gambar apa supaya menarik. Rencananya ini kita akan cetak dengan kertas lalu ditempel di kertas manila baru dipajang. Setiap nomor atau item tadi berbeda warnanya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih atas masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah kami akan bersama kelas 7 akan memajang keyakinan kelas tadi. Insya Allah berikutnya juga untuk kelas 8 dan kelas 9 akan melakukan hal yang sama. Ya, berikutnya saya beri kesempatan kepada Pak Juardin untuk mungkin bertanya atau memberikan penguatan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih sekali atas materi yang diberikan, di mana materinya tadi sangat bagus dan sangat mendukung di suasana sekolah SMP Negeri 34 Buton tentang budaya positif, karena memang latar belakang siswa di sini perlu penerapan budaya positif itu, karena budaya positif itu sangat penting ya. Itu tadi materinya itu saya tertarik dengan keyakinan kelas tadi ya, seperti yang disampaikan Kepala Sekolah tadi. Bahwa apa saya mau bertanya dulu, apakah keyakinan kelas ini apakah ada juga tentang keyakinan sekolah? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, karena keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan guru dan siswa, ya tentunya di SMP Negeri 34 Buton kan setiap guru itu kan punya bidang studi masing-masing. Ada guru IPS, IPA, bahasa Inggris, matematika. Tentunya keyakinan kelas yang dibuat bersama siswa pasti akan berbeda juga dengan guru bahasa Indonesia dengan guru-guru lain, toh. Yang saya mau tanyakan adalah apakah
keyakinan kelas ini dibuat itu berdasarkan tadi yang tadi saya sepakati bersama guru tadi, apakah akan apa namanya ini akan kesepakatan kelas ini yang diterapkan itu yang mana? Tentunya kalau saya sebagai guru PS akan membuat kesepakatan kelas juga dan menghasilkan suatu kesepakatan bersama kelas 7. Pertanyaan saya, kesepakatan kelas yang mana yang akan disepakati begitu? Ataukah mungkin ketika proses pembelajaran berlangsung itu mungkin yang disepakati tentang keyakinan kelas bersama guru dan studinya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Juhardin ya. Pertanyaan yang sangat bagus sesuai dengan kondisi kita saat ini ya. Yang pertama tadi mengenai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Ini berdasarkan apa ya? Kita memulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, saya memulai dulu penerapan budaya positif ini dengan melakukan keyakinan kelas di kelas 7. Nah, untuk keyakinan sekolah, ini berarti yang membuat adalah kita, para guru-guru, siswa, dan kepala sekolah. Mungkin untuk keyakinan sekolah, ini kita bisa buat nanti berdasarkan tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Dari tata tertib bisa kita jadikan sebagai keyakinan sekolah. Lalu, pertanyaan yang berikutnya mengenai keyakinan kelas, karena kita ini adalah dengan berbagai mata pelajaran, dengan beberapa guru bidang studi. Olehnya itu, untuk saya ini karena ini adalah awal penerapan budaya positif, baru memulai, sehingga saya sengaja di sini mencantumkan keyakinan kelas 7 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, karena memang menurut saya jangan sampai guru kelas lain, guru mata pelajaran lain akan berpendapat yang berbeda dengan saya, misalnya memberikan petunjuk yang lain mengenai pembuatan keyakinan kelas, sehingga bisa saja nilai yang ada pada keyakinan kelas yang dibuat oleh guru lain berbeda dengan yang dengan bimbingan saya. Oleh karena itu, saya sengaja mencantumkan ini keyakinan kelas 7 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Menurut saya ini awal ya, ini masih pertama kita mencoba. Untuk berikutnya bisa saja mungkin setelah mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu guru mungkin ingin membuat juga keyakinan kelas masing-masing ya, silahkan. Nanti berikutnya mungkin kita bisa berkolaborasi bersama untuk membuat keyakinan kelas yang kita sepakati sama-sama, yang bisa berlaku misalnya yang sama antara guru mata pelajaran yang satu dengan guru mata pelajaran yang lainnya ya, untuk tahap yang berikutnya, sehingga murid juga tidak kebingungan dengan perbedaan-perbedaan keyakinan kelas yang dibuat oleh guru. Atau bisa juga berikutnya nanti keyakinan kelas ini kita memberikan petunjuk kepada, kita memberikan kepercayaan atau wewenang kepada wali kelas ya, untuk menentukan mengajak perwaliannya dalam membuat keyakinan kelas. Dan saya rasa walaupun berbeda-beda, tetapi sebenarnya semua keyakinan kelas yang kita buat itu tujuannya yang baik untuk lingkungan belajar yang nyaman, suasana yang menyenangkan, serta terwujudnya budaya positif di sekolah. Ya, mungkin ada tambahan lagi? Ya, terima kasih Bapak Ibu guru, Pak Kepala Sekolah atas perhatiannya. Benar-benar merupakan suatu kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya untuk bisa berdiri di sini menyampaikan mengenai pemahaman saya, menyebarkan pemahaman mengenai penerapan budaya positif. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita dengan kita memulai dari diri sendiri dulu secara perlahan-lahan, sehingga insya Allah berikutnya akan tercipta budaya positif di sekolah kita dengan kondisi yang seperti ini ya. Insya Allah bisa lebih baik lagi.
Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Demikian presentasi yang saya bawakan mengenai budaya positif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi kita sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, maka kegiatan ini juga akan ditutup oleh Kepala Sekolah. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih atas diberikan kesempatan kepada kami. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah sosialisasi tentang penyerapan budaya positif yang dihantarkan oleh guru penggerak kita, Saudari Ibu Nur Fitriani Harudi SPD. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi akan menambah pengalaman kita untuk kita terapkan di kelas. Adapun sehubungan dengan keyakinan kelas tadi itu barangkali bisa masing-masing bidang studi membuat keyakinan kelas ataukah disepakati satu bentuk keyakinan kelas. Jadi tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dalam aturannya barangkali diperbolehkan masing-masing guru bidang studi. Tidak menutup kemungkinan hanya guru bahasa Indonesia yang akan membuat keyakinan kelas di setiap kelas. Dan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, acara sosialisasi tentang penerapan budaya positif di satuan pendidikan kami ucapkan ditutup. Demikian, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.